kimia. Nah, apa saja yang akan dipelajari di sini? Bentar, buku potong dulu. Nah, segini cukup ya, judulnya kelihatan kan? Nah, apa saja yang akan dipelajari di hukum dasar? Itu ada hukum dasar yang pakai basic konsepnya, itu memakai massa, dan ada yang basic konsepnya itu memakai volume. Jadi hanya dua ya, dua pola, pakai hukum yang berbasis volume atau yang berbasis massa gitu. Nah, untuk hukum yang pertama, jadi nanti hukum ke-1, hukum kedua, hukum ketiga itu semua dasarnya dari massa. Nah, untuk hukum yang pertama anak-anak. Oke, hukum yang pertama namanya hukum kekekalan massa. Kekekalan massa. Ini dicetuskan atau diungkapkan oleh penemunya bernama Lavoisier atau Lavoisier. Ya, penemunya Lavoisier atau Lavoisier. Menurut Lavoisier diungkapkan pada wadah yang tertutup, gitu, massa awal zat sebelum reaksi itu akan sama dengan massa zat setelah reaksi. Nah, ini ungkapan ini berlaku harus pada wadah yang tertutup. Contoh di sini saya tampilkan. Oke. Jika saya punya misalnya contohnya bentar. Nah, contoh yang pertama. Siap. Kalau saya punya 21 gram besi, misalnya di sini sebanyak 21 gram besi, lalu direaksikan dengan belerang, sehingga menghasilkan 33 gram besi 2 sulfida. Nah, pertanyaannya, tentukan massa belerang yang bereaksi. Massa belerang yang bereaksi adalah titik. Nah, kamu karena di situ ada asumsi massa awal reaksi sama dengan massa akhir setelah bereaksi, maka kamu cukup jawab di sini. Tuliskan besi itu kan lambangnya Fe. Belerang itu S. Kalau saya besinya besi 2, berarti FeS. Nah, si besinya 21 gram, si belerang sulfidanya 33 gram. Katanya kan awal dan akhir harus sama. Berarti berapa si belerang yang dibutuhkan atau yang bereaksi? Sebanyak 12 gram. Kan 21 tambah 12 33. Setuju? Ada yang mau ditanyakan dulu? Mangga, Ale? Ada yang mau ditanyakan dulu untuk hukum dasar yang pertama? Silahkan Amadita. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak, Tak? Halo, Tata? Ada? Oke. Fabian? Fabian, kameranya ini nyala apa enggak? Ke Fabiannya kemana?
Fabiannya mana? Cuman backgroundnya doang guys. Nah kan, oke. Kehalangan background guys. Nah lanjut. Ilham, ada yang mau ditanyakan dulu? Gak ada, Bu. Nggak ada, oke. Coba saya minta contoh berikutnya. Kalau saya bilang contoh pada pembakaran karbon 6 gram karbon memerlukan 16 gram oksigen. Nah, lalu tentukan massa karbon dioksida yang terbentuk adalah, kira-kira jawabannya berapa nih? Silakan. Coba Zaki, jawabannya berapa Zak? 22, Bu. 22 kan, Bu? Iya, bentar. 22. Karena kan awal dan akhir harus sama. Jadi untuk menjawab pertanyaan contoh yang kedua ini, kamu cukup tuliskan di situ jawab. Nah, lambang karbon itu C, ditambahkan oksigen itu O2, karbon dioksida CO2. Kalau si C-nya 6 gram, si oksigennya 16 gram, berapa CO2-nya? Ya tinggal 6 tambah 16. Jadi jawabannya 22 gram. Karena kata Lavoisier awal dan akhir harus selalu sama. Bisa dipahami ya sampai sini ya? Masih gampang. Luar biasa gampang untuk konsep yang pertama. Nah, kita ke konsep yang kedua anak-anak. Di konsep yang kedua ada yang namanya hukum perbandingan tetap. Ini dikemukakan oleh Rawls pencetusnya. Nah, Rawls menyatakan bahwa perbandingan massa unsur-unsur yang menyusun senyawa, ya, suatu senyawa itu selalu tetap. Jadi kamu tidak mungkin, misalnya air yang di Indonesia mah perbandingannya 1:8, tapi di Amerika 2:6 misalnya. Nggak mungkin seperti itu, ya. Jadi dimanapun kalian ukur, perbandingan itu akan tetap bahwa H banding O 1:8, misalnya pada air, gitu ya. Nah, jadi di sini akan saya contohkan bagaimana mengaplikasikan si hukum perbandingan tetap. Dan anak-anak yang mesti kalian garis bawahi, perkembangan hukum itu kan yang pertama hukum ketetapan massa. Maka ketika muncul hukum perbandingan tetap, maka si hukum perbandingan tetap pun akan tetap memakai hukum ketetapan massa. Jadi nggak mungkin begini, ada hukum ini tapi yang ini jadi salah. Ya, justru karena sudah namanya hukum, maka yang ini pun dipakai di sini tetap benar. Bisa dipahami ya? Nah, saya contohkan. Contohnya seperti ini. Kalau saya punya sebanyak, nah, misalnya 12 gram karbon dibakar dengan 32 gram oksigen. Nah, lalu sehingga menghasilkan karbon dioksida.
massa CO2 yang terbentuk. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, berapakah perbandingan massa C banding O di dalam CO2? Nah, anak-anak, untuk soal yang ini, menjawab soal yang A, kan harus memakai hukum kekekalan massa. Jadi di sini kita jawab, untuk menjawab opsi A, kamu tulis C ditambah O2 akan menghasilkan CO2. Ketika si C-nya itu 12 gram, maka si oksigennya 32 gram, berarti CO2-nya berapa gram? Kamu peroleh. Berapa jawabannya? Iya, 44 gram. Tinggal dijumlahkan kan? Nah, kan sesuai kata hukum kekekalan massa, awal dan akhir pasti sama. Nah, sedangkan untuk menjawab yang B, kamu kan disuruh nyari perbandingan massa C dan O. Berarti C banding O sama dengan C-nya 12 gram dibandingkan 32 gram. Bisa saya sederhanakan dengan membagi berapa? Aku. Bagi 4. 12 bagi 4, 3. 32 bagi 4, 8. Ya, berarti 3 banding 8. Itulah perbandingan C banding O. Paham, guys? Ya, jadi tinggal disederhanakan saja perbandingan massanya. Maka itu akan menjadi perbandingan di dalam senyawa. Oke? Ada pertanyaan dulu sampai sini? Silakan. Tulisan saya ngeblur-ngeblur nggak? Soalnya di ruang sebelah tadi tulisan ibu agak kurang jelas. Enggak? Cukup jelas ya kalau di kelompok kalian kameranya? Berarti sinyal lagi bagus. Yuk, ada pertanyaan dulu nggak? Kalau nggak ada, saya fotokan dulu ya. Oke. Udah dikirim ya fotonya? Oke, ada siapa? Halo siapa? Halo, halo. Saya kirim dulu ke siapa ya? Lupa. Saya siapa? Ikut ini ya. Yuk. Siapa kameranya bisa dinyalakan, anakku? Mangga. Sudah saya kirim ya foto pembahasan materinya. Saya hapus dulu. Kita lanjutkan ke contoh masih di hukum perbandingan. Oke. Nah, contoh berikutnya. Lihat. Nah, contoh berikutnya, jika saya punya di sini contoh senyawa karbon dioksida
itu dibentuk dari unsur karbon dan oksigen. Oke. Dengan perbandingan massa C banding O sama dengan 3/8. Nah, jika massa unsur karbon, yang bereaksi sebanyak 1,5 gram seperti ini. Oke, maka tentukan massa oksigen yang diperlukan serta massa CO2 yang dihasilkan. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, anak-anak, kamu tuliskan seperti ini. C banding O banding CO2. Boleh begitu? Atau saya tulis C tambah O2 dihasilkan CO2. Boleh seperti ini. Nah, tulis angka perbandingannya. C-nya 3, oksigennya 8, berarti untuk CO2-nya cukup dijumlahkan. 3 tambah 8, 11. Nah, ini adalah angka perbandingannya. Oke. Lalu kamu punya massa si karbonnya itu 1,5 gram, anak-anak. Kalau si angka perbandingannya itu 3. Jadi setiap 3 itu 1,5. Berarti kalau setiap 8 dan 11, berapa jawabannya? Kira-kira gimana caranya? Silahkan, ada yang tahu nggak? Kalau 1,5 itu setiap 3, berarti setiap 8 atau 11, berapa gram? Tahu gimana caranya? 4 bukan, Bu? Berapa? 4. 4? No? Masih belum tepat? Kira-kira berapa, Cing? Bentar. Oh, benar. Jawabannya 4. Siapa barusan yang jawab? Iya, Kira. Benar, 4. Kata Kira oksigennya 4. Berarti kalau CO2-nya berapa, Kira? Kira-kira? 5,5. 5,5. Nah, bagi yang belum ngerti, dari mana itu? Tadi saya bilang kan, setiap 1,5 itu 1,5 itu setiap 3. Artinya tiap satunya itu 0,5. Ya enggak, guys? Ya, atau kamu boleh menuliskan mekanismenya seperti ini. Massa yang ditanya sama dengan koefisien yang ditanya per koefisien yang diketahui dikali massa yang diketahui. Artinya, kalau saya mau mencari massa oksigen, koefisien oksigennya itu 8. Lalu koefisien si karbon sebagai massa yang sudah diketahui 3 dikali 1,5 gram. Ya, berarti ini saya coret dapat 0,5. Jadi 8 kali 0,5 jawabannya 4 gram. Begitu. Nah, jadi kalau mau nyari CO2 berarti 11/3 dikali 1,5 gram. Jadi dapat jawabannya 5,5 gram. Oke, good. Kira. Nah, udah ngerti ya? Bagus kayak gitu. Jadi maksud Ibu tidak ada matematika yang rumit
di dalam hukum dasar. Cukup kalian konsentrasi, perhatikan apa yang saya sampaikan. Maka ada yang mau ditanyakan dulu? Sebelum saya kasih contoh berikutnya berkaitan dengan hukum perbandingan. Maka ada yang mau ditanyakan, Gaitsa? Barangkali? Atau Ilham? Gak ada? Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan ke contoh berikutnya. Nah, contoh berikutnya, jika saya punya contoh sebanyak senyawa karbon dioksida terbentuk dari gabungan unsur karbon dan oksigen. Oke. Yes, dengan perbandingan massa C banding O-nya sama dengan 3:8. Pertanyaannya, jika senyawa karbon dioksida terbentuk sebanyak 66 gram, pertanyaannya, tentukan massa C dan O. Tentukan massa C dan O yang diperlukan. Oke. Kira-kira jawabannya berapa? Untuk contoh yang ini. Jadi saya jawab di sini berarti C tambah O2 jadi CO2 dengan perbandingan si C-nya 3:8. 3, 8, 11. Ingat, si CO2-nya sekarang yang sudah diketahui 66 gram itu setiap 11. Ya, dengan angka perbandingan 11 ada 66 gram. Berarti kalau perbandingannya 3:8, berapa gram? Silahkan, ada yang mau jawab? Dapat berapa? Coba, Kelin, jawabannya apa, Lin? Si C-nya berapa gram? 9. Yes. Ya. 18 yang C. Ya, C-nya 18, betul. Yang oksigennya? O-nya 48. Oke, mantap. Jawabannya benar. Jadi jawabannya di sini, ini 18 gram, ini 48 gram. Dari mana? Sama rumusnya dengan yang sebelah. Jadi kalau saya mau mencari massa C, berarti 3/11 dikali 66. Ya, jadi ini tinggal dicoret. 6, berarti 6 kali 3, 18 gram. Kalau saya mau nyarinya oksigen, berarti 8/11 dikali 6. Berarti jawabannya 48 gram. Bisa dipahami sampai sini? Aman ya? Oke, kita lanjutkan lagi soalnya. Pertanyaan selanjutnya. Nah, jika saya punya begini contohnya. Saya punya senyawa belerang trioksida. Belerang trioksida dibentuk dari unsur belerang dan oksigen. Oke. Nah,
dengan perbandingan massa S banding O sama dengan 2/3. Jika direaksikan 6 gram belerang dan 10 gram oksigen, tentukan yang pertama berapa unsur yang habis bereaksi siapa? Anak-anak, kalau disebut habis bereaksi itu berarti tidak ada yang tersisa, artinya semua zatnya direaksikan. Lalu yang B, massa unsur yang tersisa. Berarti tidak semuanya direaksikan kalau ada yang tersisa. Lalu yang C-nya massa belerang trioksida yang dihasilkan. Nah, pertanyaannya ada 3. Sebelum kita jawab pertanyaan, ini kita hapus dulu ya. Jadi kita foto dulu sebelum dihapus. Oke, sudah saya fotokan. Saya hapus dulu. Nah, kalau ada pertanyaan, ada yang tersisa, ada yang habis anak-anak, maka nanti dikenal ada istilah mula-mula reaksi sisa. Ya, jadi nanti kalian tuliskan begini, jawab. Oke. Lalu belerang itu S, oksigennya O2, karena jadi belerang trioksida, berarti saya tulisnya SO3. Lalu perbandingannya, berarti kita tuliskan di situ 2 banding 3, berarti SO3-nya 5. Tinggal dijumlahkan. Ya. Lalu di sini ada istilah mula-mula, itu M. Lalu ada istilah reaksi, R, dan istilah sisa, S. Guru-guru kamu ada yang nulisnya MRS, ada yang nulisnya MBS, ada yang nulisnya MTS, tergantung nanti dari soal ya. Oke. Saya pindahkan dulu kameranya. Nah, jadi di sini nanti di R-nya aja yang beda. Ada T, ada B, ada R sama aja. Yang dimaksud adalah yang bereaksi. Nah, anak-anak di situ dibilang direaksikan si belerangnya itu 6 gram. Sedangkan oksigennya 10 gram. Nah, apakah di sini SO3-nya 16 gram atau enggak? Nah, kamu lihat si angka perbandingannya. 6 bagi 2 berapa, Ahmad? 3, Bu. Oke, 10 bagi 3? 0,3. Oke, 10 bagi 3. 9 bagi 3-nya 3. Oh, iya. Nah, berarti 10 bagi 3 berapa? 3,5. 3,3 ya. Kan 1 bagi 3-nya 0,3. Berarti 3 dengan 3,3 mana yang lebih kecil? Mia. Siapa yang lebih kecil? 3 apa 3,3? 3. Pintar. Berarti
6 gram ini kan dibagi 3, artinya dia hasil baginya kecil, maka semuanya ini direaksikan. Semuanya. Kalau semuanya dari 6 gram bereaksi, berarti sisanya 0. Karena 6 kurangi 6. Jadi 0. Nah, yang 0 itulah anak-anak yang disebut dengan pembatas. Ya, jadi ini kalau hasilnya 0, maka disebut istilahnya itu pembatas atau yang habis bereaksi. Begitu. Ya, maka jawaban A itu langsung terjawab. Berarti yang habis bereaksi adalah belerang. Nah, buat nyari berapa yang bereaksi oksigen, berapa yang bereaksi SO3, cukup 3 dikali angka perbandingannya. Karena kan tadi 6 bagi 2 itu 3. Artinya setiap satu belerang itu 3 gram. Berarti kalau setiap 3 oksigen, tinggal 3 gram kali 3. Maka dapat di sini 9 gram. Maka berapa SO3 yang dihasilkan? Berarti 3 gram kali 5. Maka dapatlah 15 gram. Berapa yang tersisa di sini? Kira-kira Gaisa, yang tersisa berapa, Nak? Pada oksigen. Halo Gaisa? Halo, halo. Hai. Gaisa? Berapa yang tersisa, Nak? Pada oksigen? Bu. 1, pintar. Nah, 1 gram. Lalu pada SO3 15 gram. Begitu. Jadi anak-anak jawabannya A di situ ya. Unsur yang habis bereaksi. Yang habis bereaksi berarti jawabannya adalah belerang. Belerang atau S. Oke. Lalu B di situ ditanya massa zat yang tersisa, berarti jawabannya adalah 1 gram. Sisa 1 gram oksigen. Seperti itu. Lalu untuk menjawab berapakah massa SO3 yang dihasilkan, jawabannya adalah 15 gram. Bisa dipahami sampai sini konsepnya? Jelas nggak? Ada yang mau ditanyakan dulu nggak sebelum saya kasih contoh yang pakai langkah yang sama? Mangga. Aman? Semua? Saya hapus dulu ya, kasih halo semuanya. Oke. Kalau begitu kita lanjutkan. Nah, jika saya punya contoh seperti ini, contoh pada soalnya dicantumkan Mg ditambah O2 akan menghasilkan MgO. Lalu dibilang jika massa Mg-nya 1,2 gram, O2-nya 0,8 gram, maka si MgO yang dihasilkan itu 2 gram. Karena yang tersisa tidak ada. Tapi kalau saya bilang ini 4,0 gram, terus si ininya 2,0 gram, ternyata di sini terbentuk hanya 5 gram. Karena ada yang tersisa 1 gram. Nah, pertanyaannya, tentukan perbandingan massa Mg dengan O. Massa Mg bagi O. Gimana cara mencari angka perbandingannya? Nah, kamu boleh pakai data percobaan 1 atau boleh pakai data percobaan 2, anak-anak.
Jadi di sini kalau saya bilang ini sebagai percobaan 1 dan ini sebagai data percobaan kedua, ya. Coba saya geser dulu. Sedikit. Siap. Nah, berarti di sini juga dibilang di soalnya bocorannya ya, yang 1 gram itu adalah MG yang tersisa. Nah, maka anak-anak jika kamu pakai percobaan ke-1, berarti si Mg tambah O2 jadi MgO. Kalau ini 1,2 gram, ini 0,8 gram, lalu MgO-nya 2 gram, berarti mula-mula reaksi sisa itu ini semua direaksikan. Nah, jadi di sini 2 gram. Paham guys? Jadi pahami? Berarti masa awal dijumlahkan 2 gram, masa akhir juga 2 gram. Berarti awal dan akhir sama, sesuai kan dengan Laplace? Ya. Paham? Nah, bagaimana kamu nyari angka perbandingannya? Nah, si Mg banding O itu berarti 1,2 banding 0,8. Kamu bagi aja dua-duanya 0,4. Maka kamu akan dapat 3 banding 2. Paham saya? Ada pertanyaan dulu sampai sini? Aman? Aman semua? Oke. Nah, Bu, kalau saya pakai percobaan 2, gimana? Nah, kamu kalau pakai percobaan kedua, berarti Mg ditambah O2-nya, jadi MgO, ini MRS. Kamu si Mg-nya tadi 4 gram, si O2-nya 2 gram, lalu ternyata di sini MgO-nya 5 gram. Ini nggak ada, ini 5 gram. Dan Mg-nya tersisa 1 gram. Berarti berapa Mg yang bereaksi Ilham? Kira-kira? 3 gram, Bu. Pintar, 3 gram, betul. Lalu coba saya ke Maidira. Berarti si oksigen yang bereaksi berapa kalau MgO yang dihasilkan mau 5? Berapa, Mai? Oksigennya berapa? Kalau MgO-nya harus 5, kan awal dan akhir harus sama. Berarti oksigennya berapa, Mai? Halo, Mai? Kedengar? Tahu aku baru join. Oh iya, maaf. Kalau di sini Mg-nya 3 gram, MgO-nya 5 gram, kan awal dan akhir harus sama. Berarti di sini 3 tambah berapa hasilnya 5. Gitu, San? 2. Nah, kita. Jadi saya simpan di sini 2 gram. Maka di sini 0. Artinya nggak ada sisa, kan? Nah, kamu cara mencari perbandingan Mg banding O, kalau percobaan pertama, mula-mula dan reaksinya sama. Karena tidak ada yang bersisa, kan, si Mg dan O-nya. Tapi kalau percobaan kedua, mula-mula dan reaksi beda, kan? Nah, kamu selalu pakai yang bereaksi. Kalau di sini tidak dua-duanya 0. Jadi kamu langsung di sini 3 gram bandingkan dengan 2 gram, maka ini sudah perbandingan sederhana ya, kan? Berarti Mg banding O itu 3 banding 2. Paham, guys? Jadi ini pakai data yang bereaksi untuk mencari angka perbandingannya. Paham sampai sini? Silahkan, ada pertanyaan? Bisa dipahami semua? Aman, aman? Oke. Kalau aman, yuk kita pakai dulu 2 hukum ini untuk mengerjakan kuis. Siap ya? Kuisnya nanti dikirim di chat Zoom. Bentar, soalnya saya kirim dulu. Salah. Bagikan. Oke.
Bahkan dikerjakan semuanya yang barusan saya kirim foto soalnya. Mangga untuk Amadita dan Sapa sudah saya kirim ya fotonya, mangga dikerjakan. Semua yang saya kirim fotonya, foto soalnya mangga dikerjakan ya. Ibu izin cuci tangan dulu ya anak-anak.
Yang sudah dapat jawabannya, silahkan dikirimkan di chat Zoom. Yang baru ngirim baru 2 orang. Siapa ini? Ya, baru Jaki sama Tata. Yuk, yang lain silahkan. Kalau sudah, boleh dikirimkan. Oke, yuk kita bahas dulu karena tulisnya sudah penuh. Jadi Ibu baru tuliskan 5 soal. Soal yang ke-6 belum saya tuliskan. Agak ngeblur ya guys. Oke, Kemon. Baru 3 orang yang ngirim, silahkan dikirim.
Oke, yuk. Iya, baru berapa orang nih? Baru Jaki, Ahmadita, Mia, Agna, terus Maidira, Kalian, Ilham. Oke. Ale. Dan terakhir, Kira. Yuk, silakan yang belum mengumpulkan, Fabian. Oke, Gaisa sudah masuk. Yuk, Safa, silakan sama Fabian. Mangga dimasukin dulu jawabannya, baru saya bahas ya. Oke. Yuk, yang belum ngumpulin, Kemon. Yuk, kita bahas ya. Nah, untuk soal yang pertama. Di situ kata kuncinya adalah kata perbandingan massa. Kan kalau orang puasa gak ada kata perbandingan ya, langsung dibilang masa awal sama dengan masa akhir. Nah, kalau ada kata perbandingan, berarti itu pros. Jadi nomor 1 udah pasti cek. Bisa dipahami ya? Oke, siap. Lanjut ke nomor 3. Kamu disuruh mengecek dari opsi A sampai opsi B, sampai opsi E, mana yang hasil perbandingan H dengan O-nya itu bukan 1:8. Karena disuruh nyari yang tidak benar. Kalau sisanya 0, ini kamu bisa membandingkan 1 gram banding 8 gram kan 1:8. Jadi yang A ini datanya sudah benar. Lalu yang B 2:16 kan dibandingkan 1:8. Maka yang B juga benar. Nah, tapi kenapa yang CDE harus MRS? Karena ada yang tersisa. Bisa dipahami, guys? Oke. Berarti kalau si hidrogen dan oksigennya 1:8, 10 bagi 1 kan 10 gram. 10 dibagi 8 itu sama dengan 1,25 ya. 10 bagi 8 sama dengan 1,25 gram, setuju? Oke. Berarti 10 gram dengan 1,25 yang lebih kecil kan yang 1,25. Berarti si oksigen ini semuanya kamu reaksikan. Sehingga tidak ada yang bersisa. Lalu berapa hidrogen yang bereaksi? Ya 1,25 dikali 1. Berarti 1,25 gram. Maka berapa yang bersisa? 8,75 gram. Berapa air yang dihasilkan? Ya sama dengan 11,25 gram. Oke, sama dengan di soal bahwa si airnya 11,25, hidrogen yang tersisa 8,75. Benar ya? Berarti itu masih pakai angka perbandingan 1:8. Paham sampai sini, guys? Oke ya, berarti ini masih benar untuk yang C. Nah, untuk yang D, coba kita lihat. Kalau hidrogen dan oksigennya 1:8, 2:1, 2. Lalu 8 bagi 8, 1. Berarti yang 1 itu lebih kecil hasil baginya, maka ini semuanya direaksikan, tidak ada yang tersisa. Berapa yang bereaksi hidrogen? Berarti 1 gram kali 1, ya 1 gram. Maka berapa yang tersisa? 1 gram. Berapa air yang dihasilkan? 9 gram. Di sini 9 gram. Oke, berarti di situ sesuai bahwa salah ya yang D, malah di sini dibilang air yang terbentuk 10 gram. Ternyata di sini yang terbentuk hanya 9 gram. Kalau kita pakai angka perbandingan 1:8. Bisa dipahami ya, Le? Oke.
Mantap. Berarti ini salah. Jadi jawabannya untuk nomor 3 ada di B. Gitu. Bu, kenapa yang E benar? Karena di sini kalau saya pakai 1/8, 3/1, 3, 29 bagi 8 itu 3-nya lebih. Ya, 3 lebih. Berarti ini yang 3 gram ini semuanya bereaksi, nggak ada sisa. Maka berapa oksigen yang bereaksi? Tinggal 3 gram kali 8, 24 gram, yang tersisa 5 gram. Air yang dihasilkan 27 gram. Gitu. Bisa dipahami ya? Berarti data yang E dari soal nomor 3 itu juga masih sesuai. Ini benar. Makanya jawabannya ada di B. Seperti itu. Paham ya? Semuanya ya? Lanjut ke nomor 4. Kalau ada hidrogen dengan klorin, berarti H2 tambah Cl2 menjadi HCl, hidrogen klorida. Si hidrogennya 2 gram, klorinnya 71 gram, dan dihasilkan 73 gram. Berarti di sini massa awal sama dengan massa akhir kalau kondisinya seperti ini. Siapa yang mencetuskan ini? Kekekalan massa. Paham saya? Aman? Nomor 4, ada yang ditanyakan dulu? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan ke nomor 5. Pembakaran lampu. Setiap yang melibatkan pembakaran berarti ada oksigennya. Jadi bukan karbon doang, tapi C tambah O2 akan menjadi CO2. Begitu. Kalau sekarang si C-nya 2 gram, apakah CO2-nya 2 gram? Belum tentu. Ya, tergantung oksigennya berapa. Kan oksigennya nggak disebutin, ya enggak? Ya, jadi jawabannya tidak dapat diramalkan karena nggak disebutin oksigennya. Paham semuanya? Oke, saya fotoin dulu ya. Ya. Oke, sudah saya hapus dulu. Lanjut ke nomor 6. Oke. Ini soal nomor 6. Nah, untuk soal nomor 6, sini kita lihat. Kamu ada 2 KClO3 menjadi 2 KCl ditambahkan 3O2. Jika si kalium kloratnya 10 gram saja, maka logikanya si KCl berapa yang dihasilkan? Kalau ada kita pakai hukum kekekalan massa, awal dan akhir harus sama, maka anak-anak si KCl dan O3 yang dihasilkan harus 10 gram. Bisa dipahami? Ya, maka jawaban untuk soal nomor 6 jawabannya sama dengan 10 gram. Jadi jawabannya ada di C. Untuk nomor 6. Maka ada pertanyaan dulu? Ya, karena di awalnya cuma KCl O3 aja. Berarti si KCl dan O2 dijumlahkan itu harus 10 gram. Gitu ya. Nah, sekarang kita bahas nomor 7 bersama-sama. Jika saya punya perbandingan massa
magnesium dan oksigen adalah 3:2. Lalu saya punya terdapat data sebagai berikut. SBB ya, sebagai berikut. Nah, di sini ada nomor ke-1, ke-2, ke-3. Lalu di sini ada si massa Mg. Lalu sebelah sini ada massa oksigen dan massa sisanya. Nah, di sini dikatakan massa Mg-nya kalau 15, A-nya berapa? Sisanya 0. Lalu kalau Mg-nya berapa? B. Kalau A-nya si oksigennya 20, yang tersisa 2 gram. Kemudian kalau ini 33, ini 25, berarti C-nya berapa? Oke. Nah, untuk menjawab berapakah ABC tersebut, kamu boleh tuliskan seperti ini. Nah, kamu boleh tulisin seperti ini. Caranya untuk percobaan yang pertama, Mg banding O menjadi MgO. Ini 3:2:5. Nah, kamu biasakan MRS. Nah, kalau sisanya 0, berarti Mg dan O itu 0, tidak ada yang bersisa di sini. Artinya, kalau ini mula-mulanya 15 gram, berarti kalau Mg 0, yang bereaksi itu berapa? Ya 15 gram. Gitu ya, 15/15 0 kan. Nah, kemudian ini kan 15 tiap 3. Kalau tiap 2 berapa? Kira-kira coba Ale. Kalau 15 gram itu tiap 3, berarti tiap 2 berapa Ale? Kira-kira. Tiap 3 15, berarti 15 bagi 3 berapa Ale? Nah, 5 kali 2? Nah, tulis di sini 10 gram. Ini 10 gram. Maka 10 kali 10 0. Jadi kamu langsung tahu bahwa jadi A itu adalah 10 gram. Paham guys sampai sini? Ada pertanyaan dulu? Aman? Oke, kalau udah ngerti untuk mencari A, kita mencari B. Nah, sekarang buat mencari B, untuk percobaan kedua, Mg banding O jadi MgO, masih dengan perbandingan yang sama. MRS. Jika si massa O-nya itu 20 gram, lalu tersisa 2 gram, kamu kan nggak tahu yang tersisanya siapa kan? Karena nggak disebutin di soalnya. Cuma dibilang sisa 2 gram, apakah Mg atau oksigen gitu. Sekarang kalau kamu berpikir anggaplah di sini 0, dua-duanya misalnya, nggak ada yang tersisa. Berarti kan 20 bagi 3 itu berapa? 6, sekian kan? Nah, logikanya berapa M di sini? Bentar. Kembali Ibu ya. 3/2. 3/2. Nah, 20 bagi 2 itu 10. Berarti Mg-nya berapa? 30 kan? Nah, 30 itu kalau 0, di sini 0, di sini 0. Kan kamu nggak boleh 0. Ada yang tersisa 2 gram. Berarti jawaban B itu nggak mungkin 30. Bisa dipahami sampai sini? Ya? Berarti berapa dong Bu? Pikir dong. Lihat di opsi. Yang A-nya 10, itu hanya ada di opsi B dan C. Karena di opsi A, D, E, A-nya itu nggak 10, berarti udah salah. Kamu tinggal pilih opsi B atau opsi C. Nah, di opsi B
B 10 dan 27. Coba kita coba. Kalau ininya 27 gram, ya, ini 27 gram, yang ini 20 gram, guys. 27 bagi 3 itu 9. 20 bagi 2, 10. Berarti 9 sama 10, siapa yang lebih kecil? Coba kira. Yang lebih kecil siapa? Yang 9 apa yang 10? Yang 9. Berarti yang 27 yang jadi 0. Yang 20 itu enggak akan 0. 27 kan kamu 9. Nah, berarti 9 kali 2, 18. Nah, terbukti yang tersisa 2 gram. Paham saya? Jadi, dari situ kamu mikir, oh berarti yang 2 gram itu si oksigen, gitu. Si Mg-nya harus habis. Paham, guys? Berarti di sini kamu dapat. Jadi, B yang dimaksud harus 27 gram. Jadi, sini teh 27. Yang ini 10. Paham saya? Siap. Lanjut. Kita untuk mencari C. Nah, untuk percobaan yang ketiga, MgO 3:2:5. MS. Kalau massa Mg-nya 33 gram, massa O-nya 25 gram, berarti siapa yang habis? Ya bagi lagi. 33 bagi 3, 11 kan? Ya. 25 bagi 2 berapa? 12,5. Berarti 11 dengan 12,5, siapa yang lebih kecil? Ilham. Halo, Ham? Ya, Bu. Ya, yang lebih kecil yang 11 apa yang 12,5? 11. Pintar. Berarti Fabian, halo, tes, suaranya bisa dites? Oke. Ada dua di mulut ya, Fabian. Oke, coba saya ke Maidira. Maidira, suaranya bisa dites? Ya, Bu. Mantap Maidira nih. Kalau Mg-nya 11, Mai, dia yang habis, berarti oksigennya berapa gram, Mai? 11 kali 2. 22. Oke, mantap. Berarti yang tersisa sebesar berapa, Mai? 7. Oke. MgO yang dihasilkan 11 kali 5 berapa? 55. Nah, 55. Kan C ini massa sisa. Nah, berarti C-nya itu 3 gram. Karena di sini jadi tersisa si oksigen 3 gram dan ini adalah C. Bisa dipahami, guys? Maka jawabannya di situ kuncinya ada di BB untuk menjawab berapa besar nilai A, B, dan C. Paham semuanya sampai sini? Mangga. Silakan. Sebelum saya tutup, karena waktunya hanya tinggal 3 menit lagi, mangga kalau ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Aman semuanya? Jadi Ibu, ini benar-benar pelan. Total hukum dasar itu ada 5. Kenapa Ibu nggak langsung kasih 5? Karena saya pengen explore semacam-macam soalnya untuk 2 hukum dulu. Supaya kamu ngerti dulu, baru saya lanjutkan. Paham ya? Karena kalau saya terlalu cepat di awal, bahaya. Nanti ke depan makin bingung. Ya. Jadi saya benar-benar pelan-pelan dulu. Mangga, ada pertanyaan dulu sampai sini. Lebih gampang nggak dibanding redox? Lebih gampang ya? Karena kalian matematikanya pada jago ini. Kalau redox kalian masih ada konsepnya, jadi suka bingung-bingung gitu ya. Tapi ini kemana minyak nih? Menghilang nih minyak. Oke, kalau gitu kita cukupkan dulu ya. Saya bonusin nih 2 menit supaya kalian ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Asik, Tata baru nyampe rumah. Baru nyampe rumah Ibu. Udah mau beres dia baru nyampe rumah karunya. Iya, tadi di jalan.
Ada yang punya PR berkaitan bab yang ini enggak? Enggak ada? Tarpak belum ada? Ilham udah dikasih PR belum, Ham? Belum, Bu. Belum. Tata sama Jaki? Belum ada sih Bu kalau Tata. Kalau Zaki belum tahu, soalnya beda kelas. Oke, siap. Ini si Rara Belum, Bu. juga ini. Coba. Gimana, Zak? Belum ada. Belum ada. Oke, kalau gitu kita cukupkan dulu ya sampai sini pertemuan kita. Nanti mudah-mudahan kita bisa eksplor kebutuhan kalian di sesi diskusi. Jadi tolong saat yang mau hadir diskusi gitu ya, kalian ke Mbak Pita bilang dulu, Mbak saya mau hadir di diskusi, pengen ngebahas materinya apa gitu ya. Jadi biar bisa difasilitasi seperti minggu kemarin. Oke, thank you semuanya ya. Ibu tutup dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.